Assalamualaikum Pak Wasen. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Ini Pak terkait kondisi PMK saat ini seperti apa Pak di Ponorogo khususnya Pak? Berapa yang sudah terjangkit Pak kira-kira? Kalau yang sudah terjangkit ya sudah di angka di atas ratusan lah, ratusan sekian, bahkan mungkin ribuan sekian, untuk ribuan sekian. Ribuan sekian Pak ya? Ya, ribuan sekian. Itu khusus menyerang sapi atau hewan ternak yang lain Pak? Kalau yang dilaporkan ya sudah ke terutama sapi. Sapi yang lain sepertinya belum ada laporan secara spesifik masuk, misalnya kambing atau yang lainnya belum. Padahal itu ada kemungkinan juga. Sangat mungkin karena semuanya kan hewan rentan ya. Rentan itu yang berkuku belah bisa terjangkit, bisa domba, kambing, bahkan babi, kemudian kerbau, rentan semua itu. Siap. Pak, ada yang sudah meninggal Pak? Atau mati? Kok meninggal? Sudah mati Pak yang dilaporkan ke Mati di laporan sudah ada. Berapa Pak kira-kira? Di angka 7-an per kemarin tanggal 11 ya. Sapi Pak ya? Iya. Itu kok bisa mati Pak? Itu kira-kira terjangkit sudah berapa lama Pak dari awal? Biasanya yang mati itu paling rentan untuk mati itu yang masih pedet atau cemplek kalau yang di kambing. Karena rata-rata mereka kan masih daya tahannya tergantung pada susu ibunya. Maka ketika kena PMK kemudian mulutnya ada lesi, ada hambatan pada minum air susu ibunya, maka terjadi dehidrasi. Rata-rata begitu. Pak, tadi kemarin di medsos saya lihat itu ada induk yang besar yang mati itu Pak. Itu di Ponorogo juga kayaknya, di Sukoharjo lah salah. Ya bisa jadi. Ada laporan dari sana Pak? Iya, bisa jadi. Kalau yang dewasa ini Pak, kenapa kok bisa mati Pak kira-kira? Kalau itu biasanya karena pertama yang jelas keterlambatan lapor mungkin ya, sehingga kita juga terlambat memberikan penanganan. Kedua bisa jadi juga karena kan ini harusnya ada tindakan tetap diberikan, misalnya asupan berupa cairan gula atau apa yang bisa memberikan glukosa pada tubuhnya. Karena dia laporan telat, penanganan kita juga mungkin telat, sehingga mengakibatkan mati. Pak, dari 7 nanti ada kemungkinan tambah lagi nggak Pak yang mungkin bisa meninggal atau mati? Kalau probabilitasnya ya mungkin saja. Terus antisipasinya Pak, mungkin barangkali yang sudah terjangkit ini dikasih apa Pak? Kayak manusia itu kan ada vaksin, ada obat atau gimana Pak? Kalau kita kan langkah pertama melakukan pengobatan simptomatik, jadi gejalanya itu diperingan dengan pemberian obat-obatan antiseptik, antibiotik dan seterusnya itu. Kemudian dikuatkan daya tahan tubuh kekebalannya dengan vitamin. Jadi itu yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, teman-teman keswan, hewan sama paramedik. Jadi melakukan tindakan simptomatik sekaligus promotif penguatan dia. Kira-kira cukup Pak tenaga dari Dinas Pertanian dengan jumlah sapi, jumlah kerbau di Kalau saat ini kita sudah mengupayakan untuk usulan ke Pak Bupati rekrut relawan PMK. Jadi nanti seandainya beliau segera menyetujui, maka kita akan rekrut kurang lebih 12 dokter hewan sama 11 paramedis. Untuk relawan Pak ya? Relawan, tetap kita gaji, kemudian masih memiliki hak keuangan lain, misalnya jasa layanan dan seterusnya. Pak, sebenarnya kalau dagingnya ini aman nggak sih Pak dikonsumsi? Secara prinsip daging masih aman dikonsumsi, karena virusnya ini di suhu 70 derajat selama setengah jam perebusan aja sudah meninggal, aman. Maka kemudian seringkali kan kita kampanyekan nggak apa-apa, bisa dikonsumsi sepanjang pengolahannya mengikuti standar higien yang ada. Jadi kalau mitos-mitos atau apa ya yang berkembang di masyarakat itu kan pada takut gitu loh Pak. Ini sebenarnya aman Pak ya? Aman. Makanya kita seringkali sampaikan aman. Bahkan susunya pun aman sebetulnya, bisa dikonsumsi. Kan kemarin di Pudak itu berapa yang dibuang itu Pak ya? Dibuang karena lebih pada
tidak diterima oleh Nestle karena sapinya yang sakit tadi menerima terapi antibiotik. Antibiotik tadi akan residunya akan di air susu. Nah, kalau sudah di air susu diminum manusia maka mengakibatkan resisten. Jadi manusianya yang berdampak, nanti akan resisten terhadap antibiotik yang berikutnya gitu. Kalau dia sakit kasih antibiotik sedikit nggak mempan, kalau nggak banyak gitu, sehingga resisten. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau bakterinya sendiri ya enggak, direbus saja 70 derajat setengah jam meninggal, selesai sudah. Kan itu isu yang beredar di masyarakat itu karena hewannya terkena PMK langsung dibuang. Padahal tidak Pak ya, itu karena menerima suntikan tadi itu Pak. Ya kebetulan memang hewannya kan sakit. Dikasih terapi antibiotik. Nah di dalam antibiotik itu dampaknya dari residu yang masuk ke air susu, sehingga dikhawatirkan hanya karena efek resisten ke tubuh manusia saja, sehingga Nestle menolak. Tapi setelah itu tetap bisa Pak ya, misalkan itu. Tapi seyogianya ya kalau sudah ada residu antibiotik ya jangan dikonsumsi. Enggak, maksudnya setelah itu selesai sembuh bisa. Kalau sudah selesai tidak ada pengobatan lagi, tidak masa pemberian antibiotik ya boleh diminum. Itu berapa lama Pak masa-masa pengobatan sampai sembuh atau bervariasi? Kalau laporan teman-teman sekitar kurang lebih 14 hari ya. Konon katanya 5 hari, 7 hari itu sudah ada tanda-tanda penyembuhan. Jadi 14 hari kayaknya sudah mulai normal. Ya paling aman mungkin setelah 20 hari silakan mungkin susunya dikonsumsi nggak apa-apa lah, kira-kira begitu. Pak, saya lihat di Ponorogo ini di titik-titik masuk sudah dicegat. Ini memang usul dari Dinas Pertanian Peternakan atau bagaimana nih Pak? Pembatasan lalu lintas itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan kesediaan hewan kurban dalam rangka Idul Adha ya. Kan memang ada instruksi dari atau SE dari Mentan juga begitu, kemudian SE dari Gubernur juga begitu. Jadi semata-mata agar ternak yang masuk ke Ponorogo dalam rangka untuk memasok hewan kurban itu sehat. Sebaliknya ternak yang dari Ponorogo dikirim keluar untuk memenuhi hewan kurban di daerah lain juga dalam kondisi sehat, dan itu butuh diseleksi. Salah satunya adalah pembatasan lalu lintas tadi. Sehingga keluar masuknya jelas dia membawa dokumen yang resmi. Berarti nanti itu dilangsungkan sampai dengan kurban nanti kemungkinan Pak, sampai dengan hari tasrik kira-kira. Pak, harapannya kepada ini Pak, panjenengan kepada para peternak, kepada yang mungkin sekarang sapinya sakit, apa Pak? Pertama, untuk tidak panik, segera hubungi petugas kami di setiap kecamatan ada. Silakan dihubungi biar segera bisa dicek oleh para medis atau medis kami apakah ini benar-benar gejala PMK atau bukan. Itu pertama. Kedua, jangan khawatir untuk pengobatan yang terdampak PMK ini seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pak Bupati dalam hal ini sudah menyetujui untuk menggunakan belanja tidak terduga digeser ke Dinas Pertanian untuk penanganan PMK. Itu diwujudkan dalam bentuk bantuan pengobatan? Ya, otomatis. Jadi obat-obatan dan sebagainya kita supply. Di beberapa hari ini kita running cari obat Mas. Tapi sudah ada Pak ya obatnya ya? Atau vaksinnya Pak? Vaksin itu obat Pak namanya? Obat dalam jumlah kecil-kecil ada, tapi kan kita menghendaki ada jaminan yang kontinu ada, dan beberapa terakhir tadi sudah beberapa pabrikan kita hubungi, insya Allah progres prosesnya. Jadi yang pertama jangan panik, kedua hubungi petugas di lapangan, yang dijamin pengobatannya oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Yang terpenting Pak, kalau mati bagaimana Pak? Nah, ini juga ada bantuan kayak gitu nggak kira-kira? Sepertinya di Undang-Undang Kesehatan Hewan, misalnya ada pemusnahan atau vokal scaling untuk hewan-hewan yang terinfeksi harus dimusnahkan dan seterusnya. Kita belum melihat celah untuk bisa mendapatkan bantuan dari kami. Jadi itu memang sudah undang-undang begitu, undang-undang kesewaannya. Jadi itu adalah bagian dari penyelamatan yang masih hidup sehingga harus dilakukan pemusnahan. Termasuk apakah yang meninggal, yang mati kemudian harus ada fasilitas bantuan dan seterusnya. Sejauh ini belum ada payung hukum untuk itu.
Ya, belum ada payung hukum. Kecuali yang diasuransikan yang sapi perah itu, Ya, boleh itu kan ada asuransinya, Pak. Ya. Siap. Asuransi usaha tani sapi itu ya. OTPS itu ya. Tapi kemarin Pak Bupati kan ini, Pak, istilahnya minta restrukturisasi kepada perbankan itu, Pak ya. Bagi yang masih modalnya masih diuntur itu, Pak ya. Sementara ini ada 3 perbankan yang kita lihat punya menanamkan pinjaman di beberapa lokasi di daerah Budak. Itu ada 3, BRI, Bank Jatim, kemudian BNI. 3-nya sudah kita ajak diskusi dan mengacu pada pernyataan bencana dari gubernur, maka ketiga perbankan ini bersedia untuk melakukan restrukturisasi atas pinjaman dari peternak. Modelnya apa, bentuknya apa, nanti tergantung verifikasi di lapangan. Jadi ada verbal, verifikasi dan validasi. Oh, ini cocoknya perpanjangan tenor, ini cocoknya penundaan iuran pokok dan seterusnya. Jadi itu masing-masing akan berbeda case by case tergantung verbal di lapangan. Siap. Pak, kira-kira nanti berapa lama sih Pak wabah ini berlangsung? Perkiraan barangkali? Ada yang menduga sampai 3 tahun katanya. 3 tahun Pak ya? Ada yang menduga sampai 3 tahun seperti persis COVID. Kira-kira begitu. Tapi kita lihat aja karena beberapa ahli epidemiologi mengatakan kurang lebih 3 tahun. Berarti Pak, apa Pak saran panjenengan bagi orang yang ingin beli bibit, beli indukan pada mereka? Tetap menurut saya ya, tetap upayakan dilakukan pada ternak-ternak yang memang ada sertifikat sehatnya. Ada Pak ya sertifikatnya? Kan kalau keluar masuk daging, ternak dari provinsi dari mana sekarang kan wajib menunjukkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Jadi itu kan sebagai bukti bahwa pada saat dibeli memang masih kondisi sehat. Termasuk misalnya ketika pasar dibuka, pedagang datang dari beberapa wilayah masuk ke kita, kan mesti ada penyekatan di beberapa wilayah. Panjang pedagang tadi bisa menunjukkan SKKH kan boleh masuk ke pasar kami. Siap. Jadi itu kira-kira itu. Sebenarnya apa Pak ciri khas PMK ini Pak yang orang biasa itu bisa melihat apa mungkin ada apanya di mulutnya, di kukunya itu Pak? Sekilas saja. Kalau sekilas saja sih ada lepuh di mulutnya, kemudian keluar saliva dalam jumlah banyak. Jadi air liur sehingga disebut hipersalivasi itu ya. Itu yang paling dominan itu. Kemudian muncul luka-luka di mulut, kemudian di kaki, di sela-sela kaki belahnya itu, kemudian yang pasti diawali dengan panas. Ada efek suhu tubuhnya biasanya di antara sampai dengan 41 atau 3 derajat. Siap. Itu. Oke Pak Masun, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.